Asy'arani mengatakan ketika beliau berkhulwah di Azhar dan beliau mulai mempelajari tasawuf, beliau bermujahadah melawan hawa nafsunya dengan sedikit makan, puasa di siang hari dan bangun di malam hari. Beliau ketika sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan hatta khaffat ruhi fasurtu atiru min sihhil masjid Azhar ila sutuh. Sehingga ketika aku berzikir bermunajat kepada Allah, tiba-tiba badanku melayang, badanku terbang dari lantai Masjid Azhar sampai ke sutuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fi darin amin. من كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للشيخ إمام شهاب الدين أبي عباس أحمد بن لؤلؤ المشهور بابن النجيب المصري. باب صلاة الاستسقاء. Naam. Sekarang kita akan meneruskan pembahasan kita tentang babu sholatul istisqa. Pada sebelumnya kita telah menjelaskan seputar takbir musannif, yang mana di sini musannif mendatangkan takbir babu sholatul istisqa. Kenapa enggak mengatakan babul istisqa saja tanpa menyertakan kalimat as-shalah? Dan bisakah kita mengatakan babul istisqa saja tanpa menyertakan kalimat shalah? Dan mana yang lebih afdal di antara keduanya? Apakah babu sholatul istisqa atau babul istisqa? Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya di sini para ulama berbeda pendapat tentang takbir. Ada yang mengatakan babul istisqa lebih afdal, lebih utama, lebih aula daripada babu sholatul istisqa. Sebagian ulama mengatakan enggak, babu sholatul istisqa lebih utama, lebih afdal daripada babul istisqa. Yang mengatakan babul istisqa lebih utama, lebih aula, karena di antara alasannya yaitu karena kalimat babul istisqa kalimatnya umum, kalimatnya luas, mencakup, sehingga masuk di dalamnya perkara di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun ketika kita mengatakan babu sholatul istisqa, maka kalimat tersebut terbatas hanya kepada perkara di dalam sholat saja. Adapun perkara di luar sholat gak masuk di dalamnya. Oleh karena itu, babul istisqa lebih utama, lebih aula, karena kalimatnya lebih umum, lebih mencakup seluruhnya, sehingga masuk di dalamnya perkara dalam sholat maupun di luar sholat. Akan tetapi ulama yang lain mengatakan tidak, babu sholatul istisqa lebih utama, lebih afdal daripada babul istisqa. Kenapa? Karena kalimat as-shalah maknanya dalam bahasa ad-du'a, maka doa masuk perkara dalam sholat maupun di luar sholat. Kesimpulannya daripada pembahasan ini bahwasanya di sini para ulama berbeda pendapat tentang takbir. Sebagian ada yang mengatakan babu sholatul istisqa lebih afdal, sebagian lagi ada yang mengatakan babul istisqa lebih afdal karena kalimatnya lebih luas, lebih mencakup, sehingga mencakup seluruhnya. Naam. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga telah dijelaskan tentang takbir musannif, bahwasanya di sini musannif mengatakan babu sholatul istisqa. Kenapa beliau tidak mengatakan kitabul istisqa? Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kan dibawakan kaidah yang menjelaskan tentang kapan sih ulama mendatangkan takbir dengan kitab, kapan ulama mendatangkan takbir dengan bab, kapan ulama mendatangkan takbir dengan fasal. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan dan saya rasa tidak perlu diulang lagi, jelas ya. Kemudian di sini dikatakan wahia sunnatun muakkadah. Ini pun telah dijelaskan. Yundabu lahal jamaah fa idza ajdabatil ardu aw inqata'atil miyah aw qallat wa'ada al-imamun nas wa amara bi taubah. Ini semua telah dijelaskan. Was sadaqah wa musalahatil a'da wa shaum salasata ayyam. Wa shaum salasa ayyam. Yang sekarang kita sampai kepada ibarah musannif wa shaum salasati ayyam. Puasa 3 hari berturut-turut. Akan tetapi sebetulnya puasa di sini bukan 3 hari melainkan 4 hari. Karena puasa 3 hari pertama di rumah berturut-turut, kemudian pada hari keempatnya keluar untuk sholat istisqa dalam keadaan berpuasa. Jadi kesimpulannya di sini puasanya 4 hari berturut-turut. 3 hari pertama di rumah, kemudian pada hari keempatnya keluar untuk sholat istisqa dalam keadaan berpuasa. Shahihus Zuhd mengatakan bil birri wal i'taqi wasiyami salasata wa rabi'al ayyami falyakhruju bi bid'ati takhassu'i marudda in ruta'id marukai. Jadi kesimpulannya puasa di sini bukan 3 hari melainkan 4 hari. 3 hari pertama di rumah, kemudian pada hari keempatnya keluar untuk sholat istisqa dalam keadaan berpuasa. Kemudian di sini kenapa sih dianjurkan untuk berpuasa? Karena
dengan berpuasa akan membantu hati menjadi khusyuk. Dan kalau sudah hatinya menjadi khusyuk, maka akan menimbulkan nur, akan mengeluarkan nur. Kalau sudah hatinya bercahaya, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dianjurkan dalam keadaan berpuasa agar membantu hati menjadi khusyuk. Dan kalau sudah hati khusyuk, maka doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan berpuasa akan menguatkan ruh. Ruh akan menjadi kuat dengan berpuasa. Kullama qallal insan min ta'amihi du'ufa jismuhu wa qawiya ruh. Wa kullama zadal insan fi aklihi qawiya jismuhu wa du'ufa ruh. Ketika seseorang itu sedikit makannya, maka badannya akan menjadi lemah, tapi ruhnya akan menjadi kuat. Setiap orang itu bertambah makannya, banyak makannya, maka badannya akan menjadi kuat, tapi ruhnya akan menjadi lemah. Oleh karena itu, mereka orang-orang yang melakukan olahraga yoga atau mereka para Buddha yang mana mereka suka bertapa, itu di antara syaratnya harus menyedikitkan makan. Kenapa demikian? Karena dengan sedikit makan, ruh akan menjadi kuat. Kalau ruhnya bertambah kuat, maka akalnya akan bertambah tajam, penglihatannya akan bertambah tajam, pemikirannya akan bertambah tajam, pendengarnya akan lebih kuat, matanya akan lebih kuat, maka mulailah dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Yang dikatakan sebagai ainus salisah, mata ketiga yang mampu melihat di balik tembok. Tembok tidak dapat menghalanginya, yang dinamakan oleh ulama al-kasyaf sebagai kasyaf. Seperti para ulama, mereka kasyaf, mereka mampu melihat kepada hati seseorang. Mereka bisa tahu ini orang namanya siapa, fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai ke atas, padahal sebelumnya dia belum pernah bertemu dengannya, padahal sebelumnya dia belum pernah berkenalan sebelumnya, tapi dia bisa tahu nama ayahnya, nama kakeknya sampai ke atas, dan dia bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang tersebut sekarang. Ini orang sedang melakukan maksiat hari ini jam segini, dia tahu seluruhnya. Kenapa? Karena ruhnya lebih kuat daripada jasadnya. Ruhnya lebih kuat daripada jasadnya. Katakan Abu Wahab Asy'arani, seorang ulama besar, alim fikih Syafi'i, ketika beliau mempelajari tasawuf dan beliau mulai bermujahadah, beliau mulai mujahadah melawan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya. Beliau mengatakan, fajalastu fi jamil azharil khulwah fajahadtu nafsi bitaqlilit ta'am wasiyam fin nahar wa qiyam bil-lail hatta khaffat ruhi fasurtu atiru min sihnil masjid Azhar ila sutuh. Wahab Asy'arani mengatakan ketika beliau berkhulwah di Azhar dan beliau mulai mempelajari tasawuf, beliau bermujahadah melawan hawa nafsunya dengan sedikit makan, puasa di siang hari dan bangun di malam hari. Beliau ketika sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, hatta khaffat ruhi fasurtu atiru min sihnil masjid Azhar ila sutuh. Sehingga ketika aku berzikir bermunajat kepada Allah, tiba-tiba badanku melayang, badanku terbang dari lantai Masjid Azhar sampai ke sutuh. Kenapa demikian? Karena dengan berpuasa, dengan bermujahadah melawan hawa nafsu. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya oleh orang muslim, hatta orang kafir, Yahudi, Hindu, Buddha, mereka bisa melakukan ini. Dengan apa? Dengan mujahadah, dengan melawan hawa nafsu. Al-Imam Ghazali, beliau berbicara dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, berbicara tentang puasa, bahwasanya puasa dapat menguatkan ruh. Puasa dapat menguatkan ruh, tapi harus dibarengi dengan syariat. Sebab ini orang akan masuk dalam pintu mujahadah. Ketika dia tidak memiliki syariat, maka dia akan digelincirkan oleh setan dan dia akan tersesat. Ini orang sedang bermujahadah, melawan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya. Ketika dia mulai sampai, mulailah dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Mulailah dia bisa melihat, bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh mata biasa. Mulai dia bisa menerawang hati seseorang. Mulai dia bisa berjalan di atas air, terbang di udara. Ketika dia tidak memiliki syariat, akan ditipu oleh setan dan akhirnya dia ngaku nabi. Akhirnya dia ngaku wali. Oh, saya bisa ini, bisa itu. Padahal dia tertipu oleh setan. Kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki syariat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau seorang ulama besar, ahli mujahadah, bukan hanya ahli mujahadah, beliau adalah ahli syariat. Ketika beliau menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba beliau didatangi oleh sebuah nur yang mengaku sebagai Tuhan, dan nur ini mengatakan kepada Abdul Qadir Al-Jilani, ya Abdul Qadir, laqad asqattu 'alaikal faraid khalas fala tusalli wa ajaztu laka an tashabal hamr. Ya Abdul Qadir, sungguh engkau telah mencapai maghrib yang tertinggi, sungguh engkau telah mencapai wilayah kubra dengan ibadahmu, dengan mujahadahmu. Sudah, sekarang kau jangan buat susah dirimu, kau jangan capek-capek lagi. Ya sudah, sekarang aku gugurkan kewajiban sholat untukmu dan aku izinkan kamu untuk minum khamar.
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama ahli syariat, ketika mendengar ucapan iblis demikian, dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, idhab anta ya syaitan, pergi engkau wahai syaitan. Maka Ainun Nur mengatakan kepada Abdul Qadir Al-Jilani, dari mana engkau tahu bahwasanya aku adalah syaitan? Beliau mengatakan, dari ucapanmu yang mengatakan aku gugurkan kewajiban sholat 5 waktu. Sebab dalam agama, dalam syariat, sholat 5 waktu tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit, gak mampu berdiri, apakah gugur kewajiban sholat? Tidak, sholat duduk. Gak mampu duduk karena lemah, apakah gugur kewajiban sholat? Tidak, sholat berbaring. Gak mampu juga, sholat dalam keadaan terlentang. Gak mampu juga, selama akal masih ada, selama hati masih sadar, maka kewajiban sholat tidak akan pernah gugur selamanya. Sholat dengan hatimu, bayangkan bahwasanya engkau sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dalam hatimu engkau sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam syariat, kewajiban sholat tidak akan pernah gugur selamanya. Dalam keadaan perang berkecamuk, di depan mata musuh menghunuskan pedangnya, apakah gugur kewajiban sholat? Tidak, sholat sidatul khauf. Maka dalam syariat, dalam agama, kewajiban sholat tidak akan pernah gugur selamanya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengetahui itu nur bukan nur ilahi, itu nur bukan nur rabbani, dari ucapannya yang mengatakan aku gugurkan kewajiban sholat 5 waktu. Dari situ beliau tahu bahwasanya itu nur adalah iblis. Maka Ainun Nur mengatakan kepada Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, laqad khada'tu alfa abid bihadan nur fasara kufaran. Ya Abdul Qadir, sungguh aku telah menipu 1000 ahli ibadah dengan nur ini dan mereka menjadi kafir semuanya. Kenapa menjadi kafir? Karena mereka tidak memiliki syariat, mereka tidak mengetahui syariat. Tapi Abdul Qadir Al-Jilani, dia tidak tertipu. Kenapa? Sebab dia memiliki syariat, beliau mengetahui syariat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui syariat, penting bagi kita untuk mempelajari syariat agar kita tidak mudah tertipu oleh syaitan. Kembali kepada pembahasan pertama, bahwasanya di sini musannif mengatakan bahwa som salasa ayam, puasa 3 hari berturut-turut. Tapi puasa di sini bukan 3 hari, melainkan 4 hari. 3 hari pertama puasa berturut-turut di rumah, kemudian pada hari keempatnya keluar untuk sholat istisqa dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam.